Papa itu kan meninggalnya gantung diri, Bu. Dari kecil, papa itu seneng yang namanya main judi. Dulu tuh judi taruhan bola lah atau apa. Antara papa sama mama berantem lah atau apa, barang di mana dilempar, dibanting, kayak gitu terus. Jadi yang keinget dari dulu sampai kecil sampai sekarang itu selalu yang ada hanya kekerasan di dalam rumah tangga. Papa mulai kelihatan main judi terus, nah itu baru mulai down. Ya terus rumah dijual, mobil dijual, pindah ke tempat lebih kecil. Ya, sampai akhirnya mungkin ya papa sampai tidak bisa. Aku tuh mau berhenti tapi tidak bisa. Sebenarnya udah tahu setiap kali papa itu main judi atau taruhan kayak gitu, itu pasti lebih banyak kalahnya. Itu udah tahu. Kalau nggak tahu nggak mungkin dong sampai mobil kejual, rumah kejual. Udah semua seperti gitu tapi itu masih terus mukul. Ya, kekerasan tuh sangat sering. Terus mukulnya karena mama ikut lawan bantah atau seperti apa itu? Ya perdebatan. Terus mungkin ada apa-apa nggak seneng, ya akhirnya mukul. Aku pernah mukul papa juga. Pernah mukul aku. Oh. Sampai sebegitunya. Pukulnya sampai gimana? Ya aku bener-bener pukul. Oh, karena kok kamu gitu terus sih sama mama gitu loh. Ketika papa meninggal aku nggak ngerasa ada kehilangan seseorang. Karena aku nggak pernah ngerasain ada sosok figur ayah sebetulnya. Iya sih, benar. Dan yang aku rasain sebenarnya malah bukan kehilangan, tapi rasa malu. Malu dilihat orang. Iya. Karena keluargaku sudah kayak gini, kok ditambah papaku meninggal kayak gini lagi. Aku masih punya utang rumah, jadi waktu mama kena kanker itu kan semua pengobatan kan buat mama semua. Rumah pindah lagi lebih kecil dan rumah masih belum lunas. Terus habis itu mobil juga dijual, adikku baru masuk SMA, uang gedungnya belum dibayar. Itu ada total utang ketika mamaku meninggal itu 80 juta itu. Rumah sama sekolah adikku. Kalau aku nggak bisa bayar, aku nggak punya rumah tuh. Udah, waktu itu aku cuman... Pusing dah tuh. Ya, aku pusing, aku nggak tahu mau gimana lagi nih. Aku datang ke gereja Kristen itu yang dalam tanda kutip jeduk ada tepuk tangan, sorak-sorai. Meriah banget. Aku sampai duduk di depan, aku kayak gini, berdiri ini, aku nantang pendetanya. Ini bukan ibadah, ini bukan gereja, ini diskotik. Bahkan sampai, ya aku mukul di Jessica tuh ya pernah gitu loh Pak. Karena bayanganku dari dulu kayak gitu. Bahkan kalau aku punya pikiran, kalau besok aku punya anak, aku mau didik kayak gitu. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat Keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan kita berkumpul kembali di podcast kami Keluarga Hati Ilahi, di mana kami selalu sukacita dan semangat untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan hari ini saya kembali lagi bersama Ana dan suami saya. Saya dengan Edi, Shalom. Ya. Hari ini kita kedatangan tamu siapa nih? Luar biasa, anak muda yang luar biasa dipakai Tuhan. Oh iya. Bisa jadi inspirasi. Wow. Kali ini anak-anak muda atau pasangan muda harus berkumpul nih di sini untuk mendengar bagaimana kesaksian seorang anak muda yang ceritanya itu bukan biasa-biasa saja. Bagaimana seorang yang punya masa lalu kelam, rumah tangga orang tuanya yang begitu carut-marut, bahkan sangat mengenaskan ceritanya. Tetapi bagaimana anak muda ini bisa bangkit waktu ada Tuhan di dalam hidupnya yang mengangkat dia. Dan seperti sebuah bejana yang tadinya hancur, tapi Tuhan bisa buat utuh. Itulah kehebatan Tuhan Yesus. Bagaimana kita mau mengenal sosok dia dan bagaimana kita mau tahu bagaimana Tuhan mengangkat hidup dia. Mari kita mau langsung menyambut narasumber kita. Halo Pak Henry. Shalom. Yes. Terima kasih sudah hadir di podcast. Jauh-jauh ya. Sama-sama ya, dari Jogja Pak. Dari Jogja, wah luar biasa. Luar biasa. Karena sebuah podcast dia hadir di tempat ini. Luar biasa. Wow, terima kasih loh. Oke, sama-sama. Iya, dan wajah Anda ini begitu cerah dan bersinar ya, penuh semangat ya. Inilah wajah yang harus menjadi contoh dan teladan buat setiap umat Tuhan. Amin. Sekalipun badai masalah di luar sana, tapi kita anak Tuhan tetap bersemangat dan bahkan dipenuhi dengan kelimpahan berkat yang sukacita. Bukan hanya berkat materi ya Pak ya. Kalau cuma berkat materi itu bukan berkat yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Betul ya? Betul. Tapi dari dalam. Nah, kita mau korek-korek nih. Bagaimana kehidupan Pak Henry, bagaimana Tuhan tuh mengubah Pak Henry yang tadinya katanya benar-benar hidupnya dari keluarga yang broken banget ya.
Yes, bisa dibilang kayak gitu ya. Pak Henry itu berapa saudara Iya. ya? Saya tuh 3. Jadi 3. saya nomor 1, ada Iya. adik 2 perempuan. Oh, berarti gitu. paling sulung Pak Henry ya? Yes, betul. Adik-adik, beda usianya jauh. Kalau adikku yang pertama itu selisih 5 tahun, yang nomor 3, yang keduanya itu 1 tahun. Jadi ya enggak begitu jauh yang antara 2 sama 3-nya. Oke. Pak Henry itu sendiri sekarang umur berapa? Sekarang saya 32. 32, masih Yes. muda ya. Amin. Terlihat 20 masih kayak anak kuliahan. 20-an ya. Iya. Karena ada sukacita dalam Tuhan. Amin. Nah, boleh ceritain mungkin latar belakang keluarga papa mama itu ada orang percaya atau Iya. gimana? Kalau dibilang orang percaya, bisa dibilang percaya itu percaya KTP, Pak. Jadi dari kecil tuh aku tidak diajarkan bagaimana untuk beragama, yang benar-benar beragama ya. Karena papa sendiri itu sangat-sangat tidak pernah pernah kenal Tuhan sama sekali kalau aku bisa bilang ya. Nah, kalau mama itu memang sering ngajak aku ke gereja, cuman mungkin tidak ada pendalaman khusus ya. Jadi ya yaudah rutinitas aja. Ibadah rutinitas. Ya, ibadah rutinitas. Jadi tidak ada, oh kamu harus kayak gini, harus kayak gimana, tidak ada. Jadi ya udah rutin aja seperti biasa. Kalau Jadi tetap ke gereja tiap minggu. kalau Kadang kadang nggak pergi, kadang nggak. Oke. Dulu sih kayak gitu. Iya, Pas iya. ada event misal Natal, Kristen Paskah Natal. gitu. Dulu saya Katolik, Bu. Oh. Jadi Katolik, jadi malah ya kalau pas ada itu kayak ada Iya. Jadi hari hidup besar. seperti kayak orang duniawi aja, cuman ada tempat ibadah lah gitu kan. Betul. Jadi kalau dibilang keluarga, waktu kecil itu aku bener-bener hidup tuh dalam ketakutan terus Ibu waktu kecil. Jadi papa itu kan meninggal waktu aku SMP kelas 3. Kelas 3. Ya, dan meninggalnya tuh bukan meninggal yang biasa, meninggalnya gantung diri, Bu. Gitu. Ya ampun. Jadi ya Oh my goodness. bunuh diri. Karena dari kecil papa itu seneng yang namanya main judi. Dulu tuh judi taruhan bola lah atau apa gitu loh. Dari Pak Henry kecil udah begitu. Iya, bahkan dari aku waktu kecil pun aku ya nggak ingat papa tuh kayak gitu terus. Jadi ketika papa mau pulang ke rumah itu selalu ada ketakutan karena takut papa marah lah karena apa. Nggak pernah ada yang ngerasa damai di dalam rumah. Jadi kalau misalkan aku sekolah aku tuh takut pulang rumah. Ketika aku udah di rumah papaku pergi gitu, ketika pulang kita masih takut gitu loh. Karena selalu yang ada antara papa sama mama berantem lah atau apa, barang di mana dilempar, dibanting, kayak gitu terus. Jadi yang keinget dari dulu sampai kecil sampai sekarang itu selalu yang ada hanya kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi aku belum pernah merasakan ada sosok mama dan papa yang romantis tuh kayak gini ya. Itu aku nggak merasakan. Nggak ada bayangan. Nggak ada bayangan. Kalau kehidupan perekonomian keluarga itu gimana di taraf middle or really suffering, poor? Sebenarnya dulu kalau bisa dibilang sebenarnya standar-standar aja. Tapi setelah papa mulai kelihatan main judi terus, nah itu baru mulai down. Ya terus rumah dijual, mobil dijual, pindah ke tempat lebih kecil. My goodness. Ya, sampai akhirnya mungkin ya papa sampai tidak bisa. Aku tuh mau berhenti tapi tidak bisa. Mungkin sampai sebegitunya ya, aku nggak tahu ya apa ya. Udah keterikatan gitu ya. Iya, karena aku juga ternyata punya temen yang dia ada judul tuh kayak dia nggak tahu rasanya gimana. Kok tapi pengen terus. Mungkin yang aku dulu yang aku tahu yang di dalam bayangan papaku mungkin papaku mau berhenti. Cuman nggak bisa gitu loh. Sampai akhirnya udah deh mutusin diri buat mengakhiri hidup. Oh, jadi dari dirinya sebenarnya emang pengen berhenti, cuman nggak bisa ya. Iya. Karena memang itu ikatan sih. Jadi papa tuh udah bilang, aku udah berhenti. Iya. Nah, suatu saat mama lihat HP-nya papa, kok masih ada. Terus bilang lah sama papa, kamu kok masih kayak gini. Nah, aku nggak tahu kayak gimana, ya itu akhirnya ketahuan. Terus nggak lama langsung bunuh diri dengan gantung Langsung malamnya. diri. Malamnya? Ya, jadi waktu aku malam tidur gitu ya, aku tuh dibangunin sama adikku. Iya. Nah, kok papa meninggal? Meninggal gimana? Atau aku lihat buka jendela kamar gitu, ternyata memang ada polisi. Tapi kan aku masih setengah sadar itu, Bu. Apa sih? Enggak, udah bobok lagi sih. Tidur aku, Bu. Oh, polisi udah datang? Udah datang. Oh, udah. Gitu. Jadi yang lihat malah bukan aku, papa gantung diri, tapi adikku yang lihat. Nah, Oh, terus, yang bisa lapor polisi siapa? Mama? Mungkin aku nggak orang tahu. rumahnya. Nah. Ya. Oh. Waktu itu papa nggak ada kasih pesan terakhir mungkin sebelum dia gantung diri. Mungkin kasih tahu
pesan atau kasih kertas surat gitu nggak ada? Nggak ada. Wasiat gitu. Ini Ya, gua ada 1 ya miliar mungkin- nih di Bukan, sini. mungkin pesan buat anak, maafin papa selama ini gitu. Nggak ada. Mama juga nggak tahu sama. Dan mama masih hidup nggak sekarang? Oh, udah nggak Masih? ada juga. Udah nggak ada juga. Oh, berarti akibat pertengkaran mungkin ya sebelum dia mengakhiri hidup, stres kali ya, Yes. mama, papa, dan mungkin ya dia udah di dalam titik yang paling parah kali papanya ya. Iya, iya. Mungkin jadi memang sebenarnya ini contoh seorang, harusnya ya kita ambil tarik pelajaran sedikit, seorang wanita istri waktu melihat suaminya di dalam tekanan masalah, mungkin memang seharusnya merangkul ya, Ya, kalau ya, boleh ya. kita ambil Menolong. Ya, sebagai teladan ya, sebuah teladan, tarik hikmahnya dari sini, istri harus merangkul kalau Yes. waktu lihat suami lagi terjatuh ya. Yes. Kalau ditambah mengintimidasi, mungkin marah, kesal, itu jadi dia tambah-tambah Tambah. gitu Iya, betul, kan. betul. Tepat banget. Iya, iya, Iya. iya. Jadi mama waktu itu bagaimana tuh lihat kondisi papa saat itu? Teriak kah, stres kah? Depresi. Atau jangan-jangan ya udah lo emang gak berguna lo gitu. Kalau mama sendiri Gimana? aku nggak tahu kayak gimana ya, tapi yang jelas aku ngeliat banget mama sedih banget sih. Down. Kayak berarti. kehilangan banget. Mungkin ada penyesalan mungkin ya. Ya, kalau aku lihat sih kayak gitu waktu papa meninggal di rumah persemayaman dari awal sampai akhir nggak berhenti nangis sih memang. Nah, cuman kalau dari aku sendiri justru malah aku nggak ngerasa apa-apa, Bu. Jadi ketika papa meninggal aku nggak ngerasa ada kehilangan seseorang. Karena aku nggak pernah ngerasain ada sosok figur ayah sebetulnya. Iya sih, benar. Dan yang aku rasain sebenarnya malah bukan kehilangan tapi rasa malu. Malu dilihat orang. Iya. Karena keluargaku sudah kayak gini, kok ditambah papaku meninggalnya kayak gini lagi. Oh. Jadi lebih malah Jadi- kemalu. jadi kayak aib ya? Kayak aib. Oh. Dulu tuh kayak gitu. Rasanya malah lebih ke sana. Tapi sebenarnya kalau saya kadang orang bisa seperti kayak papa kamu ya. Apakah latar belakang orang tua papa itu juga tidak mengasihi anaknya? Karena dia nggak punya sampel seperti Iya. Aku kurang tahu ya, tapi papaku itu 4 bersaudara. 3-tiganya aman semua sih. amat. Papa di urutan pertama, 1 paling sulung. paling sulung. Itu aku nggak tahu ya. Tapi yang jelas cuma di papaku aja. Atau pergaulan dia. Mungkin pergaulan. Pergaulan. Mungkin pergaulan. Itu terjadi tahun berapa sih yang judi itu? Soalnya kan coba tahun berapa itu? Kalau papa udah lama banget ya, Bu. Dulu masih Berarti judi itu kalau udah lama banget berarti kan sekarang ini yang lebih marak karena online ya. Online. Kalau dulu bukan judi online bukan Mereka ya? judi bola biasa. ada judi bola. Aku tuh sampai pernah Tapi nggak semasif sekarang kan maksud Nggak. saya. terus ada kayak tempat-tempat apa ya, tempat perjudian lah. Aku dulu tuh pernah waktu malam-malam baru tidur itu masih kecil kan, dibangunin mama. Hen, ayo ikut mama kemana? Lihat papa mau mergoi papa judi gitu loh. Aku malam-malam tuh dibawa mama naik mobil gitu, naik ke nggak tahu gedung apa, ketemu apa di sana main judi gitu. Jadi ya ada yang kayak bola dipencet keluar nomor berapa, nah gitu gitulah Pak. Aku masih ingat itu. Rame itu orang-orang Rame, yang ngumpul. Rame. Rame. Oh. Ada yang oke. pesen nomor juga, ya gitu-gitulah. Oh. Nah, Ya, Udah lama sekali itu. kalau kamu lihat papa itu kan jatuh di judi, buat kamu sebagai anak itu lihat judi itu seperti apa sekarang? Nah, dari aku lihat papaku meninggal seperti itu, waktu aku kan sebenarnya seneng main kartu, Pak. Tapi memang suka Kartu ya. remi. Kartu remi. Suka main aja. Nah, begitu aku SMA ada temenku yang ngajak, ayo kita taruh 500. Aku langsung keluar. Aku bener-bener nggak mau ikut. Biarpun aku suka. Karena aku tahu papaku meninggal karena judi. Jadi sampai sekarang tuh aku bener-bener nggak pernah nyentuh sama Nggak mau masuk ke situ. iya, Ya? biarpun cuma 500-an. Makanya waktu kemarin ada kayak ada robot trading atau ada apa, aku sama sekali nggak nyentuh sama sekali. Karena aku tahu itu pasti ada hal-hal nggak yang benar, ada hal yang nggak benar gitu loh. Nah, itu yang tak ambil dari papa. Sampai sekarang aku nggak pernah nyentuh yang hal kayak gitu itu. Ya bagus. Sebenarnya judi itu kan sebuah ikatan. Ya. Kita menang, kita terikat, kita kalah, kita panas. Yes. Jadi sebenarnya uang yang dari hasil situ itu juga gak akan datang damai sejahtera sih. jadi papa terikut judi karena pergaulan ya. Ya, aku bisa bilang sih kayaknya pergaulan ya. Untuk main-main atau memang dia mau mata pencarian di situ? Aku nggak tahu ya, Bu. Nggak tahu. Tapi yang jelas sudah tahu sampai mobil hilang, rumah hilang pun masih terus. Mungkin ada yang pengen dikejar ya kalau kira. Ingin balas kadang-kadang. Biasanya kalau orang main awalnya cari menang, setelah kalah bukan cari menang tapi cari gimana balikin modal. Itu biasanya makin dalam. Biasanya judi kayak gitu. Malah ada yang memang
ada yang jadi mata pencarian, kita pernah dengar ya. Rata-rata kalau judi jadi mata pencarian, kalau dia bukan bandar pasti kolaps. Oh. Judi pasti kalah punya. Hanya bandar yang bisa menang. Nah, terus waktu kejadian itu akhirnya bagaimana reaksi tetangga-tetangga sekitar tuh? Kalau itu aku kurang paham ya. Keluar dari rumah ada rasa minder gak yang kamu bilang malu, aib? Iya, bahkan itu aku masih belum bisa lepas sampai kemarin aku belum kenal Tuhan itu ya. Ketika aku kuliah tuh aku masih nutupi. Aku masih bilang papa meninggal karena apa? Karena kena kanker paru-paru lah, karena apa? Aku masih belum bisa bener-bener Nggak berani mengakui. Yes. Jadi sebenarnya aku baru bisa ngomong sesuai ngomong apa adanya, jujur itu setelah aku kenal Tuhan. Itu. Oke. Sebelumnya aku masih malu, masih apa? Aku takut lah. Takut dihakimin, ya kan? Takut dibilang, ih, papa kamu meninggal gantung diri. Ntar anaknya pasti agak-agak begini. Ya. Mungkin takut orang begitu kan, nurun takutnya. Betul. Gitu kan. Oke, itu kalau nggak kuat ya begitu. Ya, Dulu lemah ya. Ya, kalau papa dulu itu dia bekerja swasta atau mandiri? Swasta. Swasta. Ya. Berarti dia bekerja. Nah, sehari-hari itu kalau setelah judi itu rumah tangga itu nggak terpenuhi loh. Misal Ya kebutuhan. dia masih tanggung jawab nggak kepada keluarga? Masih tanggung jawab. Cuman aku nggak tahu ya ketika sebenarnya udah tahu setiap kali papa itu main judi atau taruhan kayak gitu, itu pasti lebih banyak kalahnya. Itu udah tahu. Kalau nggak tahu nggak mungkin dong sampai mobil kejual, rumah kejual. Udah semua seperti gitu, tapi itu masih terus. Jadi bisa dibilang kalau untuk kebutuhan harian ya kalau bisa kita ambil dari judinya itu nggak ada sama sekali, Pak. Nggak ada ya? Yang ada malah semuanya hilang semua, habis. Makanya setiap kali papa pergi judi, mama ketakutan kan? Ketakutannya karena takutnya semakin dalam. Itu jelas. Tapi yang aku tahu adalah papa itu pasti bawaannya hawanya negatif. Emosi. Ya. Setiap pulang emosi. Emosi lah. Apalagi kalau kalah. Itu nggak tahu sih. Itu aku sampai membayanginya aja. Hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dibuat marah tuh jadi bisa jadi trigger. Bisa jadi trigger. Iya. Pernah nggak papa pulang itu udah marah, kalah, mabuk lagi minum? Mabuk aku kurang tahu ya. Aku dulu kecil belum tahu mabuk itu kayak gimana, aku belum tahu sih. Tapi yang aku tahu cuma ketika kecil ya itu bawaannya nggak enak aja sih. Selalu takut di rumah tuh, selalu takut. Nah, kekerasan apa yang papa pernah lakukan selama Henry masih kecil? Pada Henry sama mama atau mungkin sama adik? Sama mama sih. Sama mama? Jelas mukul. Mukul? Ya, kekerasan tuh sangat sering. Terus mukulnya karena mama ikut lawan bantah atau seperti apa itu? Ya perdebatan. Terus mungkin ada apa-apa nggak seneng, ya akhirnya mukul. Terus pernah kayak hal kayak gini. Papa tuh minta dibikinin Indomie, ya kan? Tapi lupa, gitu, marah. Akhirnya udah dibikinin, sudah jadi. Pas udah jadi tinggal dimakan kan? Nggak dimakan, piring diangkat dibanting. Aku tuh ingat itu waktu masih kecil. Jadi aku tuh memori itu tuh masih ingat semua gitu. Itu aku masih mungkin SD kelas 1, 2, 3 tuh. Jadi kalau orang judi itu emosinya sumbunya bukan pendek lagi, super pendek. Padahal sebenarnya udah dimasakin. Udah dimasakin, makan kek ya gitu. Nggak perlu dibesar. Iya. Akhirnya udah dimasak juga sia-sia, nggak dimakan. Kalau anak jarang dipukul? Aku nggak pernah ngerasa dipukul, tapi ya disabet ya. Pakai kemucing, pakai apa kalau lagi apa. Pokoknya kalau aku lagi ada nggak sesuai atau pokoknya nggak sesuai keinginan papa, harus apa yang bikin jengkel, itu didikannya papa tuh keras banget. Pokoknya semuanya main sabet gitulah. Berarti figur seorang papa buat Pak Henry ini sangat nol ya kayaknya ya? Iya, karena bahkan di dalam pikiranku, aku tuh pengen ngelindungi mamahku, aku pengen berantem sama papa waktu itu. Karena ketika mamahku digituin, aku nggak mau mamahku disakiti gitu loh. Aku pernah mukul papa juga, pernah mukul aku. Sampai sebegitunya. Pukulnya sampai gimana? Ya, aku bener-bener pukul. Karena kok kamu gitu terus sih sama mamah gitu loh. Terus papa gimana? Papa nggak ngelawan. Dia berarti masih sayang anak ya. Tapi ketika ayah menyakiti mamanya, anaknya itu juga anaknya terluka. Hati, iya. Karena kan nggak ada anak yang mau lihat mama dipukul papanya.
Iya Nggak betul. Itu kalau seingat kamu tuh berapa tahun ya bergumul di dalam judi itu? Ya sampai papa meninggal. Dari kecil, Kira dari dari dia kecil. kecil. Iya dari kecil. Sampai SMP. Sampai Berarti itu SMA, kira-kira boleh dibilang 6 tahun? 10 tahun ada. Oh 10 tahun Iya, ada. karena memoriku yang paling ujung itu aku sudah tahu papaku judi. Jadi itu rumah pertamaku, aku masih ingat itu yang dijual juga karena judi. Jadi dari paling kecil pun dia udah tahu. Mungkin sebelum nikah pas sama mamaku juga udah judi papa itu. Kayaknya ya harusnya. Udah habit ya. Iya. Kalau aku juga pernah dengar cerita zaman dulu masih kayak main kelereng itu. Nah, itu juga waktu kecilnya papa kayak gitu katanya. Udah mulai main taruhan kelereng gitu yang gitu-gitulah. Kayaknya udah dari kecil sih pergaulan ya. Nah, tapi kalau papa itu sebagai figur ayah, ada nggak? Biasanya kan ayah itu suka bawa keluarga jalan-jalan gitu. Ada nggak? Nah, Papa seperti itu. itu yang aku juga bingung ya. Papa itu kalau sama temen, wah hebatnya bukan main, baiknya bukan main, Pak. Sampai temen tuh sungkan kalau sama papa. Apapun kalau papa apa sampai ditolong. Jadi saking baiknya papa sama temen. Tapi kalau sama keluarga tuh nggak. Aneh ya. Aneh kan? Aku juga bingung. Padahal kalau suatu hari tua sakit yang nemenin juga keluarga bukan teman. Iya. Bahkan sampai sekarang ada temannya papa, kalau papa jualan apa tuh sampai dibeli semua. Karena saking sungkannya, papa sebaik itu sama teman. Dan mungkin juga lebih banyak papa di luar rumah daripada di dalam rumah ya. Iya. Sama temennya ya. Betul. Jadi kalau pulang pasti malam. Jadi begitu pulang itu aku bilang takut. Begitu pulang dari pagi sampai apa, pas pulang malam takut. Jadi memang dari keseharian lebih sering di luar sih. Banyak di luar. Mama juga takut kalau papa pulang. Oh takut, ada kejadian kayak gini Pak dulu. Mama itu kan pernah nabrakin mobil, bempernya tuh soak lah, apa. Habis itu dibawa ke Kelenteng Magic. Nah, Mama tuh berhenti kayak kalau masuk rumah gini di ujung sapam gitu, berhenti di sana, parkir di sana. Mama tuh datang ke rumah, manggil aku di rumah, Hen, ayo keluar dulu. Papa ada di kamar sebelah kan. Ayo keluar, ngapain mah? Nemenin Mama ke Kelenteng Magic. Karena sampai papa tahu itu ada rompal, pasti marahnya bukan main. Sampai sebegitunya, Mama tuh takut sampai sebegitunya. Begitu pulang kan mau nggak nggak mungkin langsung jadi tuh mobil. Pulang begitu rumah kok bempernya nggak ada, ketahuan kan atau akhirnya, wah marah. Ya kayak gitu itu. Jadi Mama yang bawa rasa takut itu juga. Itu pasti rasa takut mama itu ya selama itu ya, Iya, yang iya. 10 tahunan itu ya. Iya. Waduh, mamanya sakit gak tuh kayak gitu? Nggak tahu. Maksudnya kalau ketakutan terus pasti badannya kurus ya. Biasa mungkin maminya kurus kali ya badannya, Malah jangan-jangan. gemuk sekali. Malah gemuk. Jangannya udah stres sama mamanya, papanya gue tetap makan lah, lo biasin makan ya. Iya, iya. Berarti apa yang dilakukan mama sehari-hari seingat kamu, bagaimana kepribadian mama dengan papa yang seperti itu? Kalau sama papa sebenarnya ya ini ya bisa dibilang mungkin tidak mendapatkan sosok kasih sayang dari seorang suami. Iya. Nah, ketika papa masih ada itu juga aku pernah ngeliat ya memang mamaku tuh dekat sama cowok lain. Nah, jadi aku tahu mamaku dekat sama siapa. Jadi ya itu Bu. Jadi ketika nggak ada sosok seegois suami, ternyata perempuan nyari yang lain gitu loh. Iya. Itu. Itu di usia Henry udah SMP. Itu sampai iya ya. Mungkin SMA aku udah tahu juga situ. SMA ya mungkin. SMP kan papa meninggal. Oh sorry. Berarti sebelum SMP. Sebelum SD lah, SD ya, waktu dia jadi- masih SD. Iya, jadi sebelum SMP. Karena aku tahu kan, papa belum meninggal, mama sama yang lain. Berarti sebelum SMP itu. Dan papa nggak tahu itu. Tahu. Jadi akhirnya papa tahu. Akhirnya Ya marah itu. marah juga ya. Oh, marahnya sampai dipukul lagi kalau ketahuan. Ya kayak gitulah ya. Ya gitulah. Oh, tapi berarti sampai berarti artinya selingkuh lah ya istilahnya Ya, gitu selingkuh. kan. Berganti-ganti. Enggak, satu Oh, satu aja. sama satu itu. Oh, berarti emang setia juga ya sama ini hubungannya. Ya mungkin itulah ya pelarian dia ya dari kekosongan dia Ya. untuk mencari ketenangan dari pria lain ya. Betul. Nah, itulah yang bikin dia gemuk kayaknya. Tapi ini nggak boleh ditiru ya, Nggak boleh ditiru. nggak boleh ditiru gitu. Mestinya cari Tuhan. Karena Tuhan sumber damai sejahtera. Iya, waktu itu berarti kerohanian mama waktu itu mungkin
pas-pasan lah ya berarti iya. ya, nggak bukan yang wanita rohani ya. Bukan. Nah, ini cuma contoh ya bahwa sebenarnya sebaiknya waktu suami kita bermasalah memang harus cari Tuhan sih, tapi Cari Tuhan, doakan. jangan-jangan belum ketemu mentor waktu itu di situ ya. Belum ketemu mentor. Kalau ada ketemu mentor ceritanya beda nih. Tapi nggak apa-apa, segala sesuatu Tuhan izinkan, ada cerita yang luar biasa dari Henry nih jadinya. Amin. Nah, oke. Kemudian Mama meninggal di umur berapa? Aku semester 7 kuliah. Oh. Jadi ya kalau mama kena kanker serviks sih waktu itu. Oh. Setahun kurang lebih dari didiagnosa sampai meninggal setahun. Di usia berapa, Mama? Berarti kurang lebih 30-an ya. Muda ya? Ya, 30 atau 40 ya, aku lupa. Biasanya kalau ya 47, bisa aja 47. stres juga. Hah? 47 lumayan, 47. nggak terlalu muda lah. Iya, 47. Karena stres kali. Tapi setelah Papa meninggal, dia sama cowok itu malah haleluya kali ya, lebih berjalan lega. Iya, tapi nggak sampai nikah sih, cuman ya udah. Oh, Apa? senang-senang Ya, aja. senang-senang aja, ketemu apa, Oh, nggak sampai nikah. tapi maaf, status pria itu lajang atau Oh, lajang. lajang? Lajang. Oh, oke. Jadi nggak menciptakan masalah baru kalau sebenarnya. Oh, berarti mama kamu kayak cukup cantik nih. Bisa dibilang lah. Iya, kembang desa jangan-jangan. Nah, jadi waktu Papa meninggal ya, siapa yang menafkahi rumah tangga? Mamah itu dulu meneruskan bisnisnya papa jadi distributor oli. Jadi mama yang nerusin. Setelah mamah kena kanker serviks itu kan sudah nggak bisa mulai aktivitas yang benar-benar kayak dulu. Nah itu disupport sama kakaknya mama. Kakak. Ya jadi bulanannya disupport terus itu sama dia. Itu aku ya bersyukur banget ya. Biasanya kan kalau ada kakak support adiknya tapi istrinya nggak dukung kan jadi Repot, repot ya. kan. Ini istrinya masih support. Wah itu aku bersyukur banget sih waktu itu. Puji Tuhan ya. Masih Tuhan kirimkan penolong-penolong ya. Iya. Itu benar-benar dari keluarga nol pendapatan itu Pak, nggak ada sama sekali. Jadi setahun itu sampai mobil semua dijual ya untuk pengobatan itu. Jadi udah pindah rumah lebih kecil, dijual lagi, pindah lebih kecil lagi, mobil nggak ada. Oh. Sampai gitu sih. Tapi biaya kuliah sekolah aman dari orang tua semua berarti. Waktu itu ya. Tapi setelah kuliah semester 7 kan mama udah nggak ada tuh. Nah itu yang mulai aku harus cari sendiri. Fighting ya. Nah itu baru mulai aku kenal Tuhannya di sana Bu. Oh, oke. Nah, saya mau tanya, semasa dari kecil kamu menderita begitu, terus lihat orang tua juga bukan figur yang baik, kamu lewatin masa-masa remaja kamu, struggle-nya tuh sampai membuat mental kamu tuh sedown apa? Sebenarnya kalau dibilang remaja aku malah nggak ngerasain ada down. Aku belum tahu dan belum sadar. Nah, aku tahu dan sadarnya setelah aku mulai nikah, Bu. Kebawanya ternyata di sana. Itu. Jadi sebelum itu aku nggak tahu apa, kan aku masih masih sekolah biasa, masih kuliah. Karena yang aku lihat dari sosok figur ayah sama mamah papa waktu kecil kan keluarga tuh. Aku nggak ada rasa kayak gimana-gimana. Setelah aku mulai menjalin hubungan serius, dulu waktu masih pacaran, nah itu baru mulai kebuka semua. Makanya tadi aku sempat bilang kan sebelum di sini, aku sebenarnya sama Jessica itu sudah kenal dari kuliah semester 1, biarpun nikahnya 2020. Tapi setelah aku nikah itu, semua yang bobrok-bobroknya itu udah ketahuan semua waktu di pacaran. Itu udah open lah ya. Open semua, karena ternyata setelah nggak sadar kebawanya setelah aku mau niat hubungan serius. Itu. Contohnya emosi mungkin, ya. mindset yang salah. Banting barang lah, apa. Oh, jadi sampai gitu Iya. juga ya. Oh. Bahkan dulu sebelum waktu mau, kan kita udah mau nikah tuh. Tapi sebelum ke sana masih banyak banget sih yang perjalananku pas pacaran tuh ya sangat-sangat banyak banget ya. Banting barang lah. Berantem? Wah berantem ya Pak. Sering. Hal-hal kecil itu kadang-kadang dia nggak ngapa-ngapain aku emosi. Oh. Kayak terus gitu loh. Bahkan sampai ya aku mukul di Jessica tuh ya pernah gitu loh Pak. Karena bayanganku dari dulu kayak gitu. Oh. Bahkan kalau aku punya pikiran kalau besok aku punya anak, aku mau didik kayak gitu. Karena yang aku bawa, Apa yang kamu serap ya Iya. waktu kecil itu yang ada di alam bawah sadar. ya itu bener-bener kebawa terus sih. Walaupun kamu lewatin masa remajanya seolah-olah kamu tough,
kuat, strong, Iya, iya. kayaknya nggak Nggak kenapa-napa. kenapa. Oh ternyata rekaman Berdampak. itu direkam di dalam di alam bawah sadar kamu, Iya. dan kamu malah meniru Waktu pas pacaran mau itu. pacaran itu kepada orang lain Iya. kan. Jadi istilahnya kamu ada orang kan kalau dia broken dia menyakiti diri sendiri. Dia menyayat-nyayat, dia mau bunuh diri karena dia merasa stres down dengan kehidupan dia kan. Iya, iya. Tetapi kalau yang dari kamu kejadiannya beda, justru kamu lakukan itu ke orang lain, ke diri kamu makanya strong gitu kan. Kamu mau fine-fine aja gitu Betul, kan. betul. Ya bisa begitu sih. Tapi kalau bergaul dengan teman-teman, kamu termasuk orang yang supel atau cenderungnya pendiam? Pendiam. Pendiam. Karena sebenarnya ada di dalam hati ya semuanya. Ya. Alasan tidak bahagianya itu ada dalam hati. Iya, dan nggak tahu ya karena ya mungkin ada rasa takut itu ya. Jadi ternyata kebawa juga gitu loh. Takut bergaul sama orang lah, apa itu kebawa semua ternyata. Intimidasi. Iya. Oh jadi dulu juga sedikit antisosial berarti ya? Iya. Menarik diri Iya, gitu betul. ya? Kalau nggak penting gua nggak ngomong deh gitu ya? Betul. Oh, tapi kalau di dalam prestasi sekolah kamu termasuk anak yang maksud saya prestasinya bagus atau biasa-biasa saja? Kalau dari segi prestasi kuliah termasuk bagus ya. Tapi waktu SD, SMP itu aku kalau disuruh cerita di depan umum gitu, kan pasti ada pelajaran kayak kita harus cerita kemarin liburan apa sih, kayak apa bahasa Indonesia lah. Dan kita suruh presentasi. Itu aku pasti selalu mundur. Aku selalu takut. Nggak percaya Nggak percaya diri. diri, takut, minder itu sampai ke bawah terus gitu loh. Dari dulu sampai kayak gitu sampai apa ya? Bisa berdamai itu sebenarnya sampai sekarang pun ada rasa takut gitu ya. Tapi kalau sekarang aku tidak melakukan, aku harus presentasi, harus ngomong di depan umum, aku tahu itu pasti tidak akan hidupku pasti nggak akan jalan, Nggak maju. nggak maju. Jadi aku sekarang tuh tetap ayo maju, ada rasa aku harus maksa. Tapi kalau di dalam diri yang paling dalam ada rasa takut nih ada apa. Nah, gitu. Harus ngalahin. Harus kalah. Tapi Harus harusnya kan aku harus bisa berdamai dan bisa memaafkan itu semua gitu. Iya, harus hilang semua memorinya. Nggak hilang memori ya, tapi harus mungkin mengalahkan lepaskan masa ketakutan. lalu. Iya. Mengalahkan. Tapi kalau sekarang dia buat bisnis, mau nggak mau nih gue Harus terpaksa mau, nih Betul. gitu kan. Apalagi ada roh Tuhan kan 2 Timotius 1 ayat 7 sebab roh Allah memberikan kita roh kekuatan, Yes. kasih Nah, dan terus ada yang menarik nih dari cerita dia kan tentang ini kan Judi ini lagi marah di mana-mana. Kalau papanya kan sampai gantung diri, memang bukan hanya kejadian satu kali loh. Ada banyak kan yang kita Banyak. pernah dengar. ya kalau orang yang Ya. judi sampai habis harta atau sampai hutang, akhirnya mereka Sampai sekeluarganya dibunuh kan? frustasi bisa sekeluarga. Bisa sekeluarga karena kan dia berpikir gini, daripada Istri hidup istrinya hidup susah. tapi menanggung hutang, takutnya dia papain sama yang penagih gitu kali Iya, ya, iya, sampai iya. dia berpikir gitu. Jadi memang sangat mengganggu nih ikatan dosa ini sebenarnya, dampaknya besar. Nah saya jadi pengen mengulik sedikit bagaimana supaya keluarga-keluarga kan mungkin yang sedang nonton ini bisa mulai mengenal lebih dini untuk pencegahan lebih baik kan. Ya. Saya tertarik waktu kamu bilang kan papa kamu itu waktu kecil sudah main kelereng dan itu udah taruhan kan. Ya. Nah di situ saya tangkap ternyata roh judi ini bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti itu. Betul. Di dalam permainan anak-anak yang kadang kita nggak merasa itu penting, Iya. menganggap itu cuma main-main, ternyata itu Kebawa. bisa kebawa sampai dewasa dan akhirnya diseriusin kan. Iya, betul. Jadi judi serius kan akhirnya kan. Dimulai dari hal kecil. Jadi ini yang kita mau sarankan juga ya ke orang tua kali ya, bahwa permainan anak-anak pun harus diawasi, betul. Jadi jangan kita anggap remeh loh. Ternyata dari taruhan kecil-kecil bisa gedenya menghancurkan dia sendiri. Iya, betul. Iya kan? Iya. Jadi mungkin yang sekarang kita orang tua yang lagi nonton pun dengan melihat gini tuh mulai lebih awas lagi dengan apa yang anak-anak main kan. Iya. Jangan pernah ada taruhan di dalam game itu, benar ya? Betul. Karena Dari sekarang kita kan ini. orang main judi itu udah pakai aplikasi. Nah itu aplikasi Jadi lebih gampang aplikasi lagi kan. Iya. Tinggal top up. Dan itu yang membahayakan kan, orang tua tuh tidak bisa mengawasi handphone gadgetnya anak tuh, gimana tuh coba? Ya, kan? kalau saya bilang Tiba-tiba dia udah- pendekatan orang tua itu
bukan hanya ngawasin handphone, tapi gimana sehari-hari membangun hubungan, Iya, komunikasi. Karena kalau anak itu nyaman, dia merasa terlindungi, merasa dikasih, yang namanya hal-hal dosa itu kan bisa diputuskan. Karena kalau ketika anak itu tidak merasa ada kasih, maka sumber pelariannya banyak sekali. Dia bisa lari ke judi, bisa lari ke minum, bisa lari ke obat-obatan. Iya. Itu anak muda Nah, yang kita kalau- layani juga begitu, Kak Mati. Pak Henry udah punya anak, Ada udah usia 3 tahun. 3 tahun ya. Nah, sekarang bayangkan untuk Pak Henry ini kan dari garis keturunan yang pernah punya masalah dengan ikatan dosa judi online itu kan. Nah, untuk anak Pak Henry ini gimana nih untuk pencegahan dan mungkin tips buat ibu-ibu, orang tua, bapak-bapak yang sekiranya dihindarkan lah dari hal-hal seperti itu. Sebelum ke sana, aku mungkin mau ceritain ini dulu sih. Jadi sebelum aku dulu mau punya anak, aku tuh tadi aku bilang aku kayak pengen ngajar anakku tuh kayak dulu papaku ngajar aku, penuh dengan kekerasan maupun dengan apa. Dan yang aku rasain dulu ketika aku sebelum ingin punya anak tuh aku bener-bener nggak pengen punya anak gitu loh. Nah tapi sampai ada suatu titik nggak tahu dapat dari mana aku kayak rasanya pengen banget punya anak. Padahal sebelumnya dari Jessica tuh pernah keguguran 1 kali Bu. Waktu itu aku belum siap punya anak. Jadi aku belum mau tapi kok kamu udah hamil gitu loh. Dapat, ya. Biarpun kita udah nikah ya, aku belum mau. Akhirnya keguguran. Terus habis itu setelah berjalan berapa waktu 2 tahun sekian, tiba-tiba kayak ada rasa yang aku pengen punya anak banget nih, pengen banget. Begitu akhirnya udah ayo kita punya anak. Begitu aku lahir, aku lihat anakku di box itu, aku nangis itu Bu. Ya ampun, ternyata ini anakku gitu. Yang tadi awalnya aku mau mendidik anakku keras seperti papaku. Aku nggak mau didik anakku ini keras kayak dulu. Ini bakal semua garis apa yang jelek-jelek mau tak putus di aku. Nah, jadi setelah itu sampai sekarang aku benar-benar mengasihi anakku. Aku nggak pernah yang namanya main tangan. Aku nggak mau menunjukkan kalau aku lagi marah sama istri di depan anak. Aku nggak mau semua itu terjadi. Jadi kalau tadi dibilang gimana caranya supaya kita bisa membatasi anak supaya tidak tadi kena main judi atau apa, mungkin tidak sebatas tentang judinya saja. Tapi gimana cara kita memperlakukan anak kita itu jangan sampai keulang lagi yang dulu kita pernah alami sama orang tua. Aku nggak mau main kasar, terus papaku dulu main judi, aku nggak mau main judi. Jadi ada hal-hal kecil yang udah kita putuskan. Jadi kita harus memutuskan itu semua, tidak ikut. Secara nggak langsung kita nggak usah ngajari anak pasti lihat dari kita, betul. Ya gitu. Ya, keseharian kita bagaimana. Yes. Iya. Nah, bagaimana dengan ini kan berbicara orang tua yang sudah mengasihi Uli. Nah, bagaimana nih orang tua nih yang sekarang ini mungkin belum sadar bahwa anaknya ini ternyata diam-diam sudah mulai terjebak oleh yang namanya arus judi online kan? Apalagi di handphone nih. Itu juga kemarin aku sempat ada temen papa yang lama datang ke tempatku, ternyata membawa ponaannya. Ponaannya ternyata juga kena judi online, bahkan dia bandar. Pokoknya kena ratusan juta, banyak banget gitu loh. Nah terus dia datang ke tempatku. Aku cuma cerita aja, kayak tadi cerita gini, papaku tuh meninggal gini semua. Aku yakin kita tuh ada di saat ini pasti kita punya tujuan masing-masing. Tuhan tuh pasti kasih tujuan kita lah. Kita nggak mungkin hidup tanpa ada tujuan atau purpose untuk orang lain. Pasti ada. Aku sekarang di sini pasti ada tujuannya. Iya. Ya. Aku udah cerita dari awal sampai akhir ke dia gimana perjalananku. Tapi yang aku tangkap Bu, dari apa ya? Dari aku cerita ke dia semua, aku udah doain dia. Kalau dari orang tersebut tidak ada jamahan dari Roh Kudus Bu, itu aku nggak tahu ya, sulit Bu kalau dia masih nggak menerima. Jadi kita bisa menasihati, kita bisa ngasih tahu, tapi kalau dari dalam dirinya dia sendiri yang masih kayak nutup, Mengeraskan hati. itu nggak akan bisa. Jadi kita harus benar-benar, aku pengen menyerahkan hidupku sama Tuhan. Pasti nanti bisa diubahkan. Tapi kalau dari kita sebagai orang tua yang sudah terlanjur masuk, kita cuma bisa berdoa Bu. Kita bisa ngasih tahu dia. Tapi kalau dia nggak bisa, dia masih mengeraskan, itu nggak mungkin bisa. Tapi kalau kita terus doa,
pasti suatu saat Tuhan jamah. Amin. Itu sama kayak aku. Aku dulu yang nantang pendeta aja. Aku kan dulu sebelum, nah ini balik dikit ya Bu. Aku sebelum kenal sama Tuhan, aku kan ke gereja itu ya sekedar ke gereja. Bahkan aku kan dulu dasarnya kan dari Katolik yang bener-bener ibadahnya itu liturgi syahdu. Aku datang ke gereja Kristen itu yang dalam tanda kutip jeduk-jeduk, Ada tepuk tangan, sorak-sorai. meriah banget. Aku sampai duduk di depan, aku kayak gini, berdiri ini, aku nantang pendetanya. Ini bukan ibadah, ini bukan gereja, ini diskotik. Kayak gitu. Jadi kalau dari dalam diri kita, kita mau diomongin kayak orang kayak gimana pun, mau diancam kayak gimana pun, kalau dari kitanya sendiri, Nutup diri. Iya. nggak akan bisa masuk. Akhirnya dengan arogan kamu di gereja terus gimana? Nah, Merasa. waktu itu aku nggak ada ngerasa gimana. Aku tetap ya udah aku nantang aja itu. Sampai pada suatu titik yang ketika mamaku meninggal itu. Nah, itu baru mulai titik balikku, Bu. Oh, jadi kamu saat itu ke gereja Kristen ada berkali-kali sih? Ya. Cuman masih dengan gaya nantang. Yes. Merasa ini bukan ibadah. Bukan Tapi ibadah. kenapa kamu tetap datang? Karena waktu itu, waktu sebelum kenal itu ya, Iya. dipaksa. Oh, dipaksa. Ada yang ngajak, terus salah satunya Jessica. Kamu kalau Pacar. nggak, Oh. Mantan pacar. kamu kalau nggak mau ke gereja, Oh. kita putus aja. Karena ada faktor paksaan. Yes. Iya. Aku tetap datang, Oke. tapi aku nantang gitu aja. Iya, Orang iya, suruh iya. tutup mata, suruh doa, aku melek, Bu. Aku melek gitu. Iya. Gitu, jadi Oke, jadi kayak ada di dalam gereja kayak ada preman nih. Iya. Tapi kalau waktu di gereja tuh kadang-kadang ada orang yang mengalami jamahan misal lagi lagunya lagi cukup menyentuh gitu. Kamu nggak Kamu nggak tersentuh dapat nangis selama gitu? itu, nggak dapat. waktu aku masih menutup diri dan aku Kan masih menutup. Nutup nggak merasakan Nggak, apa-apa. sama sekali. Iya, masih bentengnya masih kuat. sama sekali. Berarti orang itu bisa rasain jamaah kalau memang dia itu melembutkan hatinya. Ya. Ya. And then cerita lagi abis itu. Ya itu setelah mamaku meninggal, papaku udah ada, mamaku udah ada. Aku nggak temu sama siapa lagi, Bu. Aku nggak punya keluarga yang dalam artian aku cuman ada aku sama adikku. Dan waktu itu aku masih punya utang rumah. Jadi waktu mama kena kanker itu kan semua pengobatan kan buat mama semua. Rumah pindah lagi lebih kecil dan rumah masih belum lunas. Terus habis itu mobil juga dijual. Adikku baru masuk SMA, uang gedungnya belum dibayar. Itu ada total utang ketika mamaku meninggal itu 80 juta itu. Rumah sama sekolah adikku. Kalau aku nggak bisa bayar, aku nggak punya rumah tuh. Dah. Waktu itu aku cuman Pusing dah tuh. Ya aku pusing, aku nggak tahu mau gimana lagi nih. Akhirnya aku datanglah ke gereja. Itu lagi. Tapi bagus daripada pelarian ke tempat-tempat nightclub lebih hancur. Dari ketua memang benar. Itu baru pertama kali aku ke sana di tengah pujian ibadah umum. Aku duduk di paling belakang. Itu semua baru nyanyi, belum khotbah, masih. Udah. Pertama kan kalau pujian itu kan pertama yang meriah dulu, Iya. baru yang syahdu, baru khotbah tuh. Ini baru masuk nyanyi yang meriah. Aku tuh nggak tahu bisa angkat tangan, Bu. Aku angkat tangan gini. Woi, surrender. Aku bilang, udah Tuhan, aku datang, aku nggak tahu mau ngapain lagi. Aku berserah, pokoknya aku nggak tahu mau ngapa, aku cuma datang ke kamu, aku mau diapain aja terserah Tuhan. Di tengah ibadah umum semuanya yang jedak-jeduk rame kayak gitu, Bu. Iya. Aku bisa nangis. Waduh. Aku nggak nyanyi, aku cuma doa gitu, aku nangis. Aku baru tuh pertama kali ngerasain dari atas sampai bawah itu semuanya geringgingan semua. Wah ya ampun. Ternyata tuh kayak gini rasanya dilawat Tuhan. Itu pertama kali aku ngerasain Tuhan itu tuh kayak gitu. Biarpun aku punya banyak masalah di belakang, tapi aku ngerasa di sana Damai. ternyata kayak gini Tuhan. Itu aku pertama kali kenal Tuhan. Padahal di tengah-tengah gonjrangan musik-musik Betul. yang lagi bergonjreng-gonjreng ya. Dan aku nggak doa. Dan aku nggak nyanyi. Iya, iya. Aku malah doa. Wow. Itu. Ini Pertama kali perjumpaanku sama Tuhan Yesus di sana. wow. Ini artinya Tuhan tuh memang benar-benar hati yang hancur dan remuk hati Betul. itu memang Tuhan suka justru. Yes. Daripada lo datang ke gue walaupun lo nyanyi-nyanyi, suara lo merdu tapi hati lo keras. Dan ternyata luar biasa. Makanya kalau kita datang ke tempat ibadah, kalau dengan membawa hati yang hancur, itu lawatan Tuhan tuh berbeda. Yes. Kita akan mengalami perjumpaan Tuhan di saat kita terus hati kita hancur di hadapan Dia. Nggak membawa kesombongan kita kan? Ya, betul. Nah,
Luar biasa nih. Dan sejak itu apa tuh yang dialamin? Nah, mulai dari sana, aku kan Mulai jadi anak kalem ke gereja. Udah nggak sinis-sinis lagi dong? Atau masih ada? aku langsung dapat mujizat, Bu. Apa? Aku langsung dapat mujizat. Dapat mujizat Langsung dapat mujizat. Bisa. dari yang tadi utang 80 juta. Yes. Oh, gimana tuh diceritain? Jadi ketika itu kan baru pindahan rumah tuh. Jadi semua barang-barang masih ya semua belum tertata rapi lah. Nah, aku waktu itu mau pergi sama Jessica naik motor. Baru jalan sebentar naik motor, tiba-tiba baru 100-200 meter ke keluar rumah, tiba-tiba hujan deras. Aku buka jok motor, aku nggak nemu itu ada mantol di sana. Aku langsung balik deh ke rumah. Nah, terus aku nyari mantol. Kan tadi kita baru pindahan, kita cari box-box lah, ada box-box aqua gitu kan. Ada buku-buku dan lain-lain gitu. Oh, aku ngambil, ada tuh mantol di sana. Mantel tuh apa tuh? Mantel tuh jas hujan. Mantel hujan. Jas hujan. Nah, terus aku bawa, aku angkat, dan aku mau pergi. Begitu aku mantolnya angkat, Bu. Hah. Bawah itu ada buku. Ah. Bukunya itu polis asuransi, Bu. Oh ya? Yang bahkan Mama nggak pernah cerita sama aku, dan aku nggak tahu Mama punya polis asuransi. Oh, ditaruh di motor ya? Bukan, di sorry, box, di box mantel Oh, itu box tadi mantel ya? itu. Oh, Gila nggak itu, Bu? Begitu aku buka, wah ada polis asuransi. Dan polis asuransinya itu bukan, udah nggak ada di Indonesia bahkan. Udah nggak ada, ternyata udah merger. oh, Nah, singkat cerita, aku tanya-tanya kan sama temanku ada agen asuransi, oh sekarang ini udah gabung sama ini, aku ke sana. Terus aku udah urus, aku sampai pengadilan dan macam-macam, singkat cerita cair, Bu. Wah. Dan nilainya itu bener-bener pas sesuai sama yang aku butuhkan. wow. 80 juta, Oh. itu bisa buat bayar rumah, sama buat bayar adikku sekolah gedung SMA. Habis. Luar biasa. Aku nggak punya utang, nol. Itu mujizat pertama. Itu bayangkan kalau nggak, maksudnya hujan pun kayaknya Tuhan udah rencanain ya kasih Iya, hujan kan? Betul banget. Iya kan? Terus udah itu kalau nggak begitu kan bisa aja kan itu taruhnya di mantel itu di gudang-gudang gitu ya? Iya, jadi nah di kalau box-box gitu. tiba-tiba dibuang gitu, Hilang. kalau hilang udah, oh Tuhanku dahsyat, dibukain itu, Nah, ya. wow. Itu pertama kali aku dapat mujizat yang aku tidak pernah sangka. Bisa ngelunasi rumah, bisa bayar adikku SMA, uang gedungnya lunas. Setelah berapa lama surrender di gereja itu tuh? Aku kurang tahu tepatnya, Bu. Tapi yang jelas harusnya nggak lama ya. Nggak lama Karena ya? ketika mamaku meninggal kan aku udah punya utang macam-macam itu. Iya, pokoknya nggak lama setelah surrender, Tuhan mulai menuntun ini kayaknya Iya. nih. Tuhan udah mulai menangkap kamu akhirnya nih. Yang tadinya songong-songong lo ya, kata Tuhan. Artinya kalau kamu turun tangan, kamu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Iya, tapi maksudnya cerita hidup dia tuh yang menarik yang sampai kisah ini tuh. Jadi kalau kita lihat nih ya, cara pandang Tuhan, dia lihat lu datang ke gereja gue nih, tapi lu masih songong nih gitu ya. Tapi Tuhan tidak pernah selesai sama urusan hidup dia loh. Jadi sekalipun kita mungkin ada, jadi kita tidak pernah boleh menghakimi orang yang datang ke gereja kelihatannya songong, kelihatannya angkuh. Kan ada dong di gereja-gereja yang belum dijamah Tuhan kan kayak modern begitu kan. Tapi Tuhan tuh tahu hidup setiap orang, ya. Yang jadi kita tidak pernah boleh menghakimi itu orang kok kayaknya nyanyi aja nggak angkat tangan, ya mungkin kan kisahnya kayak kamu, belum ditangkap aja dia kan. Ntar kalau udah ini, Tapi kan biasanya kalau nggak angkat tangan, Tuhan prosesnya ya biasanya lebih berat lagi. titik terendah. Dan Sampai nggak titik terendah baru sadar Iya, kayak betul, kamu betul, gitu betul. kan. Tapi kan ya itu Tuhan izinkan karena ya pasti pilihan Tuhan kan ditegur, dihajar karena aku mengasihi engkau kan. Iya. Ya. Jadi artinya pilihan Tuhan itu ya begitu. Pas kamu ada masalah kan kamu nggak lari kemana-mana, malah larinya ke Tuhan. Yes. Ya itu pilihan Tuhan itu seperti itu. Dia kalau udah mentok pasti nyari-nyarinya bapaknya lagi kan gitu. Ya. Secara dia nggak sadar kan. Ya, betul Walaupun banget. saat itu kamu yakin nggak yakin nih gereja benar apa enggak, ini bukan ibadah nih. Betul. Karena Tapi- kadang-kadang orang kalau Henry itu bisa nyari Tuhan itu iman. Ya. Kadang orang mentok itu nyarinya temen. Karena kelihatan kan, betul. Tuhan kan nggak kelihatan. Ya. Tuhan itu harus ngandalin iman. Makanya saya percaya walaupun Henry itu awal-awalnya mungkin gak serius puji, tapi itu sebenarnya ada benih. Firman Tuhan itu hidup. Jadi waktu ada masalah, benih itu hidup, dia cari Tuhan. Dan saya menariknya itu dia bisa datang ke gereja yang hadirat Tuhan hadir itu juga berkat, jangan lupa pacarnya. Betul banget sih.
ada Makanya kalau pacar seseorang itu yang harus membawa bawa orang ya, beriman orang ke Tuhan. untuk ke Tuhan, betul. Betul banget. Jadi kita cari pasangan yang takut akan Tuhan. Kalau yang masih lajang, Coba ini andaikan nih, kalau pacarnya hari itu cuma bawa dia nonton, Udah tempat nonton yuk, kita shopping. hiburan yuk, kita Nah hari ini nikah, bisa nggak sama nggak Kak, outputnya pernikahan itu? Beda banget. Pasti beda kan? Makanya kita sarankan anak muda itu harus membawa pasangannya itu takut akan Tuhan. Iya, betul. Nah, terus gini, balik lagi nih ya. Kita kan lagi sekali lagi concern about judi yang sedang beredar, bahkan anak-anak muda, anak-anak kecil. Kita ini mau mencegah kan dari kisah hidup. Balik lagi saya sangat highlight dari papanya dari kecil tuh main kelereng aja bisa taruhan kan. Jadi sekali lagi orang-orang tua ya mulai sekarang sangat mengawasi permainan anak-anaknya. Jangan menganggap permainan itu remeh karena dari permainan itu bisa menjadi gaya hidup ke depannya loh ternyata kan. Saya juga pernah dengar orang-orang yang kayak bermain kuasa gelap permainan Jaya Langkung. Itu juga ada, ini kan ada yang judi, ada juga roh Jaya Langkung kan. Itu kan memang ada rohnya itu. Dan itu kan bisa ikut itu rohnya dan bikin anak itu jadi sial lah, jadi apa, itu banyak cerita seperti itu. Jadi pelajaran dari yang ini kan juga anak-anak harus diawasi permainannya ya. Jadi bagaimana ngawasin permainan anak, orang tua harus juga punya komunikasi yang baik dengan anak supaya kalau anaknya aneh-aneh bisa ketahuan dari sekarang. Gitu sih. Jadi memang sangat mengenaskan kehidupan papanya, tetapi di balik itu juga yang luar biasa seorang Henry ya sekalipun akhirnya terbawa karakternya keras kepada istrinya dan pacarnya ya yang sekarang jadi istri ya, tapi yang luar biasa dia mengalami perjumpaan Tuhan yang akhirnya mengubah hidupnya ya. Nah kalau kamu lihat dari seluruh rangkaian kehidupan kamu nih sampai kamu akhirnya mengalami kelepasan, pemulihan ya. Kita nggak berbicara merit dulu sampai kamu mengalami kepenuhan dalam Kristus. Kamu lihat rangkaian hidup kamu ke belakang itu apa tuh? Kita itu pasti hidup di dunia ini pasti ada tujuannya masing-masing. Mungkin aku dibentuk seperti itu tuh Tuhan izinkan supaya bisa ngasih tahu orang kalau ini loh ada orang yang seperti ini. Tapi kalau kita terus dan tetap mengandalkan Tuhan dan taat akan firman Tuhan, itu bisa dibawa sampai ke titik saat ini gitu loh. Tuhan bisa angkat. Nah, aku ngerasa itu sih. Jadi dari kemarin aku ada diundang podcast A, B, C, D. Ada banyak narasumber. Pasti dia ada tujuannya masing-masing. Kita ada tujuannya masing-masing. Aku yakin juga, aku saat ini juga pasti ada tujuannya masing-masing. Tuhan nggak pernah tinggal diam sama anaknya. Tuhan pasti sudah ada Ada master plan. Iya, ada master plan-nya lah. Kita cuma tinggal harus tetap percaya, harus Taat. terus mengikuti dan taat. Ketika ada kejadian, kalau aku sekarang sampai benar-benar udah pada tahap, ketika ada kejadian yang jelek, negatif atau apapun, aku pasti ngeliat belakangnya. Pasti ada something di belakangnya. Biarpun 99% itu buruk, pasti ada 1% yang baik di belakangnya. Amin. Sekarang aku sadar kayak gitu. Karena dari dulu sampai sekarang, perjalanan hidupku selalu seperti itu, Bu. Ada hal yang negatif, ternyata oh buat ini toh. Ada hal yang jelek, oh ternyata buat ini toh. Sampai sekarang pun kayak gitu terus. Jadi aku sekarang sudah pada titik setiap kejadian pasti ada hal yang bisa diambil dari sini. Nggak mungkin nggak ada, pasti. Jadi kalau dibilang hidupku bisa sampai sekarang, itu semuanya ada naik turunnya kayak gitu. Tapi aku nggak lihat negatifnya. Oh ini ada apa di balik ini? Aku harus ngelihat ada apa di balik ini. Pasti ada somethingnya. Itu sih. Ya karena sesuatu terjadi pasti ada alasan. Jadi seperti istilah selalu ada pelangi di sehabis hujan deras. Betul. Atau selalu ada peluang di balik krisis. Yes. Kan seperti itu. Ya. Kalau orang bisa hidup positif mengandalkan Tuhan. Ya. Karena orang kalau negatif, sekalipun ada kesempatan, dia nggak melihat itu kesempatan. Tapi kalau orang yang positif berjalan sama Tuhan, yang tidak ada kelihatan sesuatu yang ada kesempatan, tapi Tuhan bisa buatkan ada kesempatan. Iya, betul. Jadi dari quote kamu tadi, saya nambahin. Mungkin sekarang ini ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang lihat rumah tangganya. Ini kan kita bisa ambil tarik contoh ya, karena
banyak penonton keluarga Hatilahi memang merindukan rumah tangga yang dipulihkan di saat rumah tangganya sudah hancur, ditinggalkan pasangan ya, dan seperti tidak melihat ada kemungkinan untuk kembali mungkin ya. Jadi kan saya ambil quote kamu itu, bisa saya tambahkan tuh gini istilahnya. Kalau kita lagi di rumah nih, kita mau keluar nih ke sebuah tempat ya tujuan, tapi karena hujan deras, hujan badai, kita nggak bisa keluar kan. Mau pakai mobil aja takut tiba-tiba kilat nyambar misalnya gitu kan, perjalanan jauh. Pada saat hujan lebat gitu, apa yang terjadi? Saya bisa ambil, kita diam diri di rumah, kita bisa tetap beres-beresin rumah, tetap enjoy di rumah. Artinya apa? Di saat kita mungkin melihat ada masalah yang seperti tidak terselesaikan dan kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita tetap bisa lakukan apa yang kita bisa. Yes. Dan pas keluar hujan udah reda, baru bisa kita keluar dan kita melihat ada pelangi yang indah, baru kita bisa jalan lagi ke tempat tujuan berikut. Nah itu mungkin yang bisa saya tambahkan quote untuk menguatkan para orang-orang yang masih ada dalam badai dan sepertinya kayak ingin ending hidupnya mungkin, mau ending pernikahannya mungkin, depresi mental. Waktu kita memiliki pandangan seperti kamu juga, itu maka dia akan selalu sukacita untuk menanti pelangi itu pasti akan muncul. Amin. Intinya seperti itu, betul. ya. Luar biasa. Dan saya mau tanya nih, waktu setelah kamu mengalami Tuhan itu, progres apa lagi yang kamu rasakan sampai akhirnya kamu menikah ya mungkin ya nanti kita bahas di episode. Nanti kita bahas di episode berikut tentang pernikahan kamu. Tapi yang saya mau tahu progres kehidupan seorang yang Henry nih yang dengan rumah tangga carut marut, dari papa mamanya punya rumah tangga carut marut, kemudian akhirnya surrender di sebuah gereja yang penuh urapan Tuhan tadi ya, mengalami perjumpaan Tuhan. Habis itu bagaimana progres karena penting kan, kamu kan memiliki masalah mental. Kamu maksudnya masalah mentalnya tuh dalam arti diri kamu tuh takut, minder dan segala macam. Bagaimana Tuhan ngubah kamu setelah kamu mengalami perjumpaan Tuhan itu, plus setelah mujizat tentang uang asuransi itu, apalagi yang Tuhan kerjakan khususnya di dalam restorasi rohani dan mental kamu? Kalau fokus ke restorasi mental pribadi berarti ya, itu ini sih. Jadi aku sebenarnya waktu mulai bisnis sampai kemarin di tahun 2024 itu ya masih kebawa kayak gitu, Bu. Jangan ngomong bisnis dulu. Bagaimana kamu bisa bisnis itu pun ceritain dong. Akhirnya kenapa seseorang Henry ini bisa punya bisnis? Oh, berarti kesana dulu ya. Berarti dari awal nih. Tadi kan udah mulai dapat mujizat pertama, ya kan? Semua utang lunas. Nah, terus dari situ aku juga mulai diajak jadi agen asuransi, Bu, waktu awal. Nah, sama temanku tadi yang bantu aku. Bantu klaim. Ya. Mau nggak gini-gini? Dibukain jalan lagi. Betul. Ya? Wow. Nah, karena agen asuransi itu kan nggak ada modal, kita iya kan tanpa modal kan. Betul. Dan ya itu bisa buat modal awal. Nah, karena aku basicnya bukan sales, aku nggak cerita tentang manfaat detail asuransinya malahan. Aku hanya cerita gimana manfaat asuransi ini menolong hidupku sampai sekarang aku bisa melunasi utang. Oh iya. Aku cuma cerita itu. Nah, mulai banyak lah ada nasabah-nasabah yang mulai masuk. Aku cuma cerita itu aja, Bu. Nah, itu mulai aku bisa ngumpulin modal dari sana. Nah, setelah pas aku jalan asuransi, itu juga ada temenku yang ngajak. Iya, aku jualan kaos polo, Bu, waktu itu. Kaos polo. Ya, aku jadi sales juga. Jadi sebulan aku dibayar 500.000, plus kalau ada baju polo yang laku itu aku dikasih 1.000 satu baju. Dulu aku sama Jessica, aku muter-muter jadi sales untuk keliling. Nawarin ke toko A, B, C kayak gitu tuh. Nah, seiring berjalannya waktu, agennya juga jalan, terus polonya juga jalan. Nah, polonya kan mulai rame tuh. Terus aku kan lempar produksi kan ke temanku. Tapi orderannya mulai banyak, produksi kewalahan. Terus kayak ibaratnya diem aja gitu loh. Konsumen komplain terus ke aku ngomong ke dia diem aja, nggak ada tindakan harus mau kayak gimana. Ya udah, akhirnya waktu itu pas itu mau KKN juga tuh semester 7, aku bilang sama temanku, "Dah, aku nggak mau ngurusi lagi kaos polo, aku tak fokus aja sama agen asuransiku." Kebetulan aku juga mau KKN kan. Udah, aku KKN aja, sama aku mau berhenti dulu deh.
tolong hapus semua ya kontakku di Instagram, di website, aku nggak mau ngurusi lagi, tolong dihapus. KKN lah aku. KKN tuh masih ada orang yang kontak terus, Bu. Mas, aku mau pesen ini. Aku bilang, maaf Pak, aku udah nggak jualan, aku sekarang baru KKN, gini-gini. Aku tolak terus. Aku terus bilang lagi sama temenku, kok belum dihapus toh? Tolong dihapus, aku nggak mau ngurusi. Nah toh, karena ya itu, banyak yang nggak di-handle gitu loh. Ya. Ada yang ngontak lagi, terus ngontak, terus tak cek di website, loh kok masih ada toh? Kok nggak dihapus nih gimana? Sampai akhirnya aku bilang sama Jessica, nih ini gimana? Ada orang yang ngontak terus loh. Masa kita tolak sih? Akhirnya pulang KKN Januari itu, kita ke Jakarta, ke Tanah Abang cari supplier. Nah itulah asal mula kenapa aku bisa bikin bisnis karena itu. Usaha garment sekarang ya. Sampai sekarang jadi garment. Jadi karena kontakku tuh nggak dihapus-hapus, Pak. Kalau kontakku dihapus mungkin aku udah ada nggak bisnis itu. Cara Tuhan lagi Iya, tuh. cara Tuhan lagi. Wow. Nah, gitu. Ya. Nah, mulailah Januari cari supplier, Februari 2017 baru mulai buka tuh pertama kali toko. Jadi dengan modal dari komisi agen asuransi tadi Dari itu. asuransi, ya. Betul. Luar biasa. Nah, saya lucunya gini, kamu ini kan pemalu katanya dari masa lalu yang ini. Kok bisa pinter jadi sales itu? Gimana Ketemu ceritanya? orang berani gitu kan. Kalau asuransi itu kan ngajak orang ketemu. Iya, bagaimana nih? Kok bisa begitu? Nah, itu karena kan namanya kepepet ya. Kepepet, beneran. Karena nggak tahu mau gimana lagi kan. Aku pertama kali setelah dilihat, oh ini loh, kalau kamu bisa ngedilin sekian, dapat komisi sekian, oh berarti ini bisa ada harapan hidup nih. Udah aku coba jalan aja. Aku pertama cuma muter ke keluarga dulu. Keluarga A, B, C, habis dari keluarga, keluar lagi teman-temannya papa. Dari keluarga itu mungkin nggak ada yang tahu ya kalau aku agen asuransi ya Bu ya. Baru aku mau datang aja. Padahal aku ini kan toko nih, toko depannya meja gitu ya. Belakang ada meja kasir gitu. Temennya papa tuh udah tahu loh, aku di situ. Oh, Nggak menemuin aku Bu. oh, Karena mungkin tahu mau ditawarin asuransi. Aku sampai nunggu berjam-jam di depan. waduh. Nggak ditemui sama sekali. Akhirnya aku pulang. Oh, Sampai sebegitunya. oh. Jadi Orang kan alergi namanya asuransi Betul. kalau zaman dulu. Nah, jadi kalau dibilang kenapa berani itu karena kepepet, aku harus membiayai adik dan macam-macam. Terus ya ini ada peluang, ya udah aku jalan aja. Tapi bapak ini masih bagus. Ada yang udah kepepet kagak mau kerja juga. Ya nyusahin orang. Nyusahin tuh. orang, minjem lagi ya Terus kan. kalau udah gak ada duit, bilang Tuhan gak perhatiin. Iya. Padahal kan Tuhan siapin berkat asal kita mau kejar. Ya, Nah, betul. iya. Bagaimana sih supaya ini kan kita Pak Henry bisa memberikan nih tips-tips untuk orang-orang yang karena kita banyak menemui di lapangan yang seperti itu udah kepepet, anak susah, malah istri yang harus cari pontang-panting kebutuhan sana sini, dianya malah arogan, nggak mau berusaha seperti kamu kan luar biasa gitu. Kira-kira kamu punya pesan apa nih dengan mereka nih yang lagi seperti itu? Kalau aku gini sih Bu. Ada di ayat Alkitab itu burung-burung di udara aja nggak ngapa-ngapain, Tuhan pelihara. Tuhan pelihara, Iya. ya kan? Nggak ngapa-ngapain aja Tuhan pelihara. Apalagi kita yang ngapa-ngapain, kita yang berusaha. Jadi kalau kita udah berusaha itu tidak mungkin Tuhan tidak bekerja. Iya. Jadi Amin. selama kita udah berusaha ini A, B, C, D, udah jalan aja. Iya. Tinggal tunggu waktu Iya. kapan Tuhan akan bekerja. Amin. Udah. Iya. Jadi jangan pernah putus asa. Kalau kita masih belum terus, kita percaya Tuhan Yesus itu hidup. Dia tidak mati. Dia ada di sini dan dia tuh hadir. Iya. Jalan terus. Iya. Ketika kita jalan, tinggal tunggu waktu. Iya. Udah. Iya. Betul. Itu yang aku bawa sampai sekarang. Luar biasa, betul. Benar. Iya. Burung aja keluar dari sangkar cari makanan ya. Iya. Kalau dia di dalam sangkar nggak ada induknya mati juga. Nunggu cuman Jadi saya percaya semua Tuhan sudah sediakan. Iya. Semua yang ada di dalam dunia ini baik di laut, di udara, semua udah punya ekosistem. Asal mereka berjuang, Iya. Tuhan sediakan makanan. Yang saya tangkap bagus juga quote dia dibilang kan ya memang firman Tuhan berkata burung-burung di udara nggak ngapa-ngapain pelihara. Tuhan pelihara. Apalagi kalau kita ngapa-ngapain. Ya, Wow, benar, ini benar. quote yang bagus, keren banget. Karena kenapa? Kalau lu nggak ngapa-ngapain, mungkin lu masih bisa hidup sebagai orang Kristen, bisa bangga. Gue nggak ngapa-ngapain, gue kerja, istri gue masih bisa kerja, gue masih adalah hati harta warisan orang tua, gue masih bisa makan-makan gitu. Tapi kan masa orang Kristen bangga di situ doang, Iya, bener betul. nggak? Masa cuman di situ aja jadi burung-burung terus kan, Ya, ya, betul, bener? betul. Tapi luar biasa. Kita harus ngapa-ngapain Ya. supaya kita jadi
seseorang di dalam Kristus. Jangan jadi levelnya burung-burung dulu dong ya. Luar biasa ini ngomong sama si Pak Henry ini, banyak hal-hal yang Tuhan berikan buat kita, insight-insight untuk menjadi apa? Seseorang yang mungkin kita secara dunia akan menilai, anak ini pasti masa depannya hancur, nggak bakal deh, pasti sama nih bapaknya penjudi, anaknya juga pasti kira-kira mentalnya juga bobrok lah, apalagi matinya dengan cara mengenaskan. Udah deh nih anak tuh udah amsyong, nggak ada harapan. Tapi ternyata Tuhan Yesus tuh itu di luar logika manusia, di luar dari perhitungan manusia duniawi, ya. Karena Yesus itu memang punya kuasa. Yes, Ya, dengan kehidupan lain diri kita bisa melihat memang kuasa Tuhan itu nggak bisa kita nggak bisa mendinai bahwa ada kuasa ya yang mengubahkan seseorang. Nah, jadi teman-teman yang masih belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, waduh, saya mendorong teman-teman untuk mulai hari ini berdoa dan minta Dia untuk benar-benar hadir di dalam hidup bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang dalam masa-masa kegelapan, yang masih imannya mulai goyang nih ya. Dan saya percaya di dalam video ini melihat kehidupan Bapak Henry ya, kalau dia bisa dipulihkan, masa Bapak Ibu nggak bisa juga? Amin. Hidup dia udah sehancur begitu loh waktu di masalah kecil ya, masa mudanya. Apalagi Bapak Ibu yang mungkin ya masalahnya mungkin masih kadang ada masalah yang tidak ada masalah, tapi orang itu bikin masalah. Jadi, tapi kalau dia sebagai anak memang dari kecil dia tidak memilih keluarga tetapi memang keluarganya seperti itu dan dia harus hidup. Tetapi percayalah, ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan dan dia mau hidup taat akan firman Tuhan, maka Tuhan yang akan mengubahkan segala sesuatu. Ya, ada waktu kita menyerah total kepada Tuhan, dan disitulah Tuhan bekerja buat hidup kita dan diubahkan. Dan kita lihat waktu surrender totalnya si Bapak Henry, dia mengalami step by step progress di dalam Tuhan, dan dia selalu taat, fokus kepada Tuhan ya Pak Henry ya. Tidak menengok ke belakang lagi ya. Tidak melihat lagi ya masa lalu ya. Jadikan pelajaran tapi Bu. Jadikan pelajaran. Betul. Amin. Supaya tidak mengulangi hal yang buruk di masa lalu ya. Ya, saudara terkasih di dalam Kristus, kita sudah mendengar kesaksian dari Pak Henry, di mana ketika masa kecilnya dia tidak mengalami kebahagiaan dengan orang tuanya, bahkan di usia cukup muda, di usia SMP, Tuhan Yesus di usia SMP bapaknya sudah meninggalkan dia dengan cara mati gantung diri. Sangat mengenaskan. Tetapi saya percaya sesuai firman Tuhan di Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, kita lihat kesaksian dari Pak Henry, Tuhan menyambut dia karena kita punya Bapa kekal di sorga. Dan ketika ia datang dengan hancur hati seperti di Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang lemuk jiwanya. Dan ketika kita patah hati, datanglah kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber segala kekuatan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Dan janganlah kita ingin cepat-cepat menjadi kaya, karena sesuai firman Tuhan di Amsal 23 ayat 4, janganlah bersusah payah untuk menjadikan kaya, tinggalkan niatmu, karena engkau mengamatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti raja. Kami tahu kita perlu bekerja, tetapi semua berkat itu datang daripada Tuhan. Kalau kita mau cepat kaya, cepatlah kerja yang maksimal, bukan dengan cara-cara berjudi, karena itu akan merusak kehidupan kita. Itulah pesan dari saya. Ya. Dan buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, atau siapapun saudara yang merasa orang tua kalian pernah mengabaikan kalian dan tidak menjadi figur yang baik buat kalian, sehingga mungkin mental Anda hancur, Anda mengalami suatu pemberontakan dari dalam, seperti ada emosi yang tadi terkendali seperti pernah dialami Pak Henry, yang akhirnya KDRT sama pasangan, yang suka ngomel-ngomel sama pasangan ya. Cek and recheck masa lalu Anda, dan harus datang kepada Tuhan untuk melepaskan semua masa lalu. Biarlah hidup Anda mulai diubahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memegang hidup Anda, maka sukacita dan kasih dan damai sejahtera akan mengalir ke dalam kehidupan teman-teman, bapak-bapak, ibu sekalian ya. Karena Tuhan Yesus dahsyat, maka saya percaya biar kita mengambil hikmah dari video ini, cerita Bapak Henry, kita percaya bisa mengubah, menjamah hati
saudara sekalian. Bagi teman-teman yang mungkin masih menderita batinnya, belum ada teman cerita dan rasanya sulit mengampuni orang tua atau siapapun dan sulit melepaskan masa lalu, boleh untuk DM kepada kami, TikTok, Instagram Keluarga Hati Ilahi, dan kami tim doa sangat senang untuk melayani saudara supaya saudara juga mengalami perjumpaan dan kepenuhan di dalam Kristus. Dan bagi yang belum subscribe, boleh silakan subscribe karena subscribe itu gratis, dan juga boleh like, comment, and share sebaik-banyaknya untuk memberkati keluarga-keluarga lain. Terima kasih untuk subscriber dan viewer setia kami, dan saatnya kami mau pamit dan undur diri. Kami berterima kasih yang sudah nonton sampai selesai ya, dan jangan lupa terus tetap kuat di dalam Tuhan dan terus mencari wajah Tuhan setiap Amin. hari. Ya, terima kasih Terima Pak kasih, Henry Pak buat Henry. kesaksiannya. Sama-sama. Untuk biasa. kesaksian yang luar biasa ya. Semoga memberkati. Semoga jadi berkat. Dan jika ada orang yang mau kontak-kontak, ada ya Instagramnya, Ada, TikTok, ada. atas nama. Henry Kurniawan. Henry Kurniawan. Oke. Ya, sama dengan saya. Iya, Saya Edi Kurniawan. luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Thank you. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.